Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kali ini saya, Chandra Panji Asmoro, akan mempraktekkan mengenai prosedur rawat luka. Ya. Jadi kita akan mempraktekkan rawat luka, fokus pada teknik aseptiknya ya, sehingga nanti luka yang kita rawat adalah luka jahitan, ya, luka yang sudah bersih. Baik, bagaimana keseruannya, bagaimana prosedurnya, ikuti terus video ini. Prosedur pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus inform konsen ke pasien, menjelaskan tujuan dan manfaat apa yang akan kita lakukan ke pasien, ya. Jadi kita perkenalkan diri, terus kemudian kita cek pasiennya apakah benar pasien yang akan kita rawat, ya, dan lain sebagainya. Pak, selamat siang, saya dengan perawat Angga Yunanda. Saya dengan perawat Chandra Panji, ya, akan melakukan rawat luka. Hal ini ditujukan agar mengurangi kolonisasi kuman yang ada di luka jenengan, ya. Jadi nanti proses penyembuhan luka tidak terganggu, gitu ya Pak ya. Bagaimana Bapak bersedia ya? Dengan Bapak Pardi, umur, tanggal lahir? Oh ya, betul. Baik, kalau begitu saya ke ruangan sebelah ya Pak ya, untuk menyiapkan alatnya dulu dan juga cuci tangan. Mohon ditunggu ya Pak ya. Baik, ini peralatan rawat luka yang sudah saya siapkan. Kita sudah cuci tangan ya. Kemudian set rawat luka kita bawa ke pasien. Adapun alat bahan untuk rawat luka antara lain ada set rawat luka yang steril ya. Di sini nanti isinya terdiri atas ada pinset ya. Pinset anatomis, chirurgis, kemudian cucing, dan juga gunting lurus dan gunting AC manakala digunakan saat rawat luka ya. Kemudian ada nampan, alas, kemudian handscoon steril tentunya, handscoon bersih, ada hipafik ataupun plester, kemudian ada gunting plester, kemudian ada cairan NaCl 0,9% dan juga betadine. Kemudian ini ada alkohol spray, alkohol 70% ya. Terus kemudian ada korentang untuk mengambil alat bahan steril. Di sini ada termos kecil yang berisi kasa ya, kasa steril. Kemudian juga ada dippers ya, ada dippers. Oke, terus kemudian tidak lupa ada bengkok. Baik, setelah menyiapkan alat dan bahan dan juga cuci tangan, ya, kita akan memasang sarung tangan bersih dahulu, ya. Kita siapkan alat dan bahannya terlebih dahulu, terutama yang akan digunakan di pasien, ya. Oke, kita ambil alasnya dulu agar tidak ada bahan yang jatuh ke spray pasien ya. Permisi ya Bapak. Bisa menggunakan ini perlat. Terus kemudian kita dekatkan bengkok ya. Kita dekatkan bengkok di sini di bawah. Terus kemudian kita siapkan alat sterilnya ya. Ini set steril untuk rawat luka. Kita buka hati-hati karena ini steril ya. Yang bagian dalam yang steril ya. Jadi harus hati-hati. Oke. Kemudian kita bisa menggunakan
ini antara lain ada cucing, kemudian gunting ya, gunting AC, kemudian ada gunting lurus. Ini 2 pinset, 1 pinset anatomis dan 1 pinset serugis ya. Ini cucingnya kita ada 2, kita balik ya. Setelah kita siapkan ini dengan menggunakan bantuan korentang set sterilnya, kita siapkan bahannya ya. Nah, bahan untuk rawat luka bersih ya. Kita sediakan di sini ada larutan betadine. Kita jatuhkan, siapkan di sini. Terus kemudian ada NaCl 0,9%. Kita taruh di cucing satunya. Terus kemudian kita juga siapkan di sini dippers ya. Ini steril ya. Dippers masing-masing cucing kita berikan 2 di betadine dan juga di larutan NaCl ya, cukup 2 aja. Setelah itu kita juga siapkan kasanya ya. Taruh di permukaan steril yang lain ya. Kita siapkan secukupnya ya. Cukup 3 aja mungkin ya. Baik. Nah, kemudian kita harus buka dulu set perawat luka, balutan lukanya yang sudah kemarin. Nah, kita buka dulu balutan luka yang lama ya. Kalau ini terlalu lengket ya, plasternya, hipaviknya, maka kita bisa ini mengurangi kenyamanan ketika kita melepasnya ya. Maka kita bisa menggunakan alkohol spray ini ya. Alkohol spray kita basahi tepian-tepian lukanya pada hipavik yang menempel pada kulit pasien. Nah, setelah cukup basah, kemudian kita lepaskan perlahan ya. Lepaskan perlahan. Baik, kemudian kita bisa lihat lukanya. Kita identifikasi, kita kaji bagaimana kondisi luka ketika sebelum kita rawat ya. Seperti misal kita bisa lihat proses penyembuhan lukanya sampai di stage yang mana. Terus kemudian ada nggak tanda-tanda peradangan seperti bengkak, kemerahan, rasa gatal, atau bahkan bisa terjadi tanda-tanda terjadinya infeksi, misal ada terdapat nanah atau pus ya di lukanya. Begini ya. Nah, setelah itu saya akan menggunakan handscoon steril untuk memulai perawatan luka aseptik. Kemudian memasang handscoon steril ya. Sebenarnya kurang etis memasang handscoon steril di hadapan pasien, harusnya di troli, tapi karena kekurangan tempat kita praktekkan di sini ya, di dekat pasien ya. Oke. Ini saya menggunakan ukuran 7,5 ya. Kita buka dulu. Hati-hati membukanya, jangan sampai menyentuh bagian steril ya. Nah, setelah itu kita bisa menggunakan bantuan korentang untuk mengambil handscoon yang steril ini ya. Baik, bagian dalam dari handscoon kita pegang ya, kita taruh korentangnya. Kita bisa pakai double ya, atau kita lepas handscoon yang bersih ini ya. Prosedur steril selesai, saya masih menggunakan handscoon yang bersih untuk membersihkan alat-alat yang sudah terpakai atau memasang plester ya. Oke, kemudian kita buang terlebih dahulu.
Oke, setelah terpasang handscoon steril, kita bekerja secara aseptik ya, steril ya. Yang steril, tangan yang non dominan yang nanti akan memegang set steril, yang tangan kanan akan melakukan perawatan luka di pasien ya. Oke, yang kita butuhkan adalah 2 pinset chirurgis di tangan yang kanan yang merawat luka, kemudian pinset anatomis ini yang akan mengambil set steril ya, dippers dan lain sebagainya. Nah, pertama kita bisa perform ini, betadine larutan yang sudah ada di dippers ini jika kelebihan bisa kita buang dulu di sini ya. Terus kemudian kita kembalikan ke tempatnya, ke cucing ya. Kita bisa peres lagi di sini, di bengkok ya. Pun demikian juga yang PZ ya. Nah, terus kemudian kita mulai ya dengan membersihkan luka menggunakan larutan betadine ya. Kita lihat ya. Kita lihat ya dengan cermat. Ini set chirurgis, kemudian kita melakukan perform dari membersihkan luka dengan larutan betadine ini dari sisi yang dalam ya, melingkar ke arah luar ya, melingkar ke arah luar. Oke, setelah itu ini sudah terpakai di kulit pasien. Terus kemudian kita memegang ini di pas berikutnya ini kita pakai yang sisi berlawanan ya, dan ini kemudian kita juga bagian bawah, berada di bagian bawah seperti ini ya. Terus kemudian ini kita juga membersihkan lagi ya, sama melingkar dari dalam ke luar. Perhatikan ini kita menggunakan anatomis tangannya ya, kita menggunakan seperti ini, seperti orang nulis ya. Kalau dengan seperti ini nanti kita ada area lapang, area yang luas sekali yang kita gunakan. Kenapa? Karena persendian siku yang kita gunakan. Kalau dengan begini kita menghemat area lapang kerja, karena kita cukup melingkarkan, kita menggerakkan persendian pergelangan tangan sambil kita tekan-tekan sedikit-sedikit ya, manakala ada pus atau nanah yang ada di dalam ya. Setelah dengan larutan betadine kita bersihkan, bilas dengan dippers yang mengandung NaCl 0,9% ya, dari dalam keluar 2 kali ya. Oke, sudah selesai. Setelah itu kita bisa keringkan menggunakan kasa ini ya, menggunakan kasa steril. Oke, kita bisa keringkan ya, terutama pada area dari dalam keluar, terutama pada area luar ini yang sebagai tempat menempelnya fiksasi nanti yang kita gunakan ya, seperti misalnya lipafik atau plester. Nah, setelah itu kita balut ya, kita balut luka ini ya pakai pinset yang steril ini ya. Perhatikan sisi sisi kasa yang kita gunakan untuk menutup luka ya. Oke, gunakan sisi kasa yang permukaannya rata, tidak ada lipatan ya. Kebetulan ini kasanya bagus ya, lipatannya ada di dalam ya. Ya, kita gunakan 2 kasa. Nah, ini ada lipatannya. Kalau untuk menutup atasnya kita balik ya. Kita butuh permukaan kasa yang rata ini untuk tempat penempel fiksasinya nanti ya. Pakai ipafik atau plester ya. Setelah itu kita bisa, setelah selesai kita bisa setelah yakin semuanya selesai, kita bisa meng-on-kan set rawat luka steril. Jadi kita taruh pinsetnya ini ya, kita on kan atau ada kita bawa di troli, di bawah ada larutan klorin 0,5%, maka kita bisa taruh di situ langsung, direndam di situ ya. Oke, terus kemudian kita lepas handscoon yang
steril ini. Lalu kita taruh di rendaman klorin 0,5%, atau kalau di troli kita tidak tersedia, kita taruh di bengkok dulu ya. Nanti kita pisahkan pemilahan sampahnya ya nanti. Oke, di sampah medis. Oke. Baik, kemudian saya perform fiksasi luka ya, fiksasi balutan menggunakan kasa ya. Menggunakan kasa kita gunakan kita ukur, kita gunakan gunting plester. Oke, kemudian kita plester balutannya ya. Kita fiksasi balutan lukanya menggunakan Hipavik. Oke, baik, ini tahap kerja paling akhir ya. Kita sudah memfiksasi balutan luka yang baru. Setelah itu kita rapikan kembali alat dan bahan ya. Bengkok di bawah, terus kemudian permisi Bapak, kita ambil perlatnya, alasnya. Oke, kemudian kita taruh di troli bagian bawah. Itu tadi tahap kerja dalam prosedur perawatan luka. Nah, kita sekarang masuk ke tahap terminasi. Kita berpamitan ke pasien ya. Terus kemudian kita dokumentasikan terutama kondisi luka setelah kita rawat itu bagaimana kondisinya ya. Didokumentasikan di situ. Kemudian evaluasi bagaimana perasaan pasien setelah dilakukan perawatan luka. Dan terakhir adalah kita rapikan kembali alat dan bahannya ya. Alat dan bahannya kita terapkan kewaspadaan standar, bagaimana memilah sampah ya, kemudian mencuci ini, dekontaminasi alat-alat yang digunakan ya di ruang peralatan. Nah teman-teman, itu tadi prosedur rawat luka dengan teknik aseptik yang kita contohkan pada rawat luka yang bersih. Terima kasih atas perhatiannya. Sampaikan saran dan kritik jika ada di kolom komen. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.